Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi muqallibal qulubi wa allamul ghuyub wa qabilul tawbati mimman yatub wa syadidil iqabi inda qaswatil qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Fa ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi manusia yang memiliki keimanan yang sempurna. Keimanan yang sempurna bukan berarti seseorang itu tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi keimanan yang sempurna, ia meyakini terhadap akidah-akidah yang harus ia imani. Hanya 3 secara garis besarnya. Yang pertama, kita meyakini terkait dengan akidah uluhiyah, semua sifat sempurna dari Allah Subhanahu wa taala yang itu terdapat di dalam asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, sifat nabawiyah yang terkait dengan sifat kerasulan. Hanya ada 4 yang wajib, yang mungkin ya 1, yang mustahil 4. Ditambah yang satu lagi adalah akidah syar'iyah yang terkait dengan alam ghaib, ghaibat, termasuk diantaranya adalah syafaat, termasuk diantaranya adalah alam barzakh. Semua hal-hal yang sudah disampaikan oleh baginda Rasul, maka jangan ada satupun yang tidak kita yakini. Jangankan tidak diyakini, jika seseorang ragu terhadap akidah syar'iyah, maka berarti dia batal wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apalah arti wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apalah arti meyakini sifat para rasul tentang kebenaran, tentang nabi dan lain sebagainya, jika ada salah satu yang sudah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW tidak diyakini ataupun diragukan, maka jika batal syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, juga berarti batal syahadatain. Jika seseorang batal syahadatain, berarti dia sudah tidak memiliki tiket untuk mendapatkan hidup yang bahagia sesungguhnya kelak di akhirat. Masyarakat muslimin rahimahullah, adapun meningkatkan ketakwaan jika dikaitkan dengan keimanan itu adalah untuk membedakan derajat seorang mukmin kelak di akhirat. Sejauh mana dia bertakwa, maka setinggi itulah derajat kenikmatannya kelak di dalam surga. Jadi keimanan yang sempurna bukan berarti tidak berdosa, akan tetapi manusia yang tidak memiliki keimanan yang sempurna, walaupun amalnya banyak, namun
persyaratan untuk mendapatkan tiket masuk ke dalam surga berarti sudah batal. Karena itulah mari kita meningkatkan keimanan itu, diantaranya adalah dengan lebih mencari informasi yang terkait dengan keimanan itu. Karena upaya dan ikhtiar itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti paham dan tidaknya, akan tetapi upaya untuk kita memahami terkait dengan hal-hal keimanan yang terdapat di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah mujahadah kita yang harus menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimahullah, manusia sesungguhnya tentu jika sepanjang akal pikirannya ia dalam keadaan sehat, maka ia akan senantiasa mengharapkan kehidupan yang bahagia. Ia akan senantiasa menginginkan kehidupan yang bermutu. Manusia yang akalnya sehat, ia tidak akan sepakat terhadap kerugian. Ia tidak akan sepakat terhadap hal-hal yang tidak menguntungkan terhadap diri. Jangankan dalam kehidupan yang sesungguhnya kelak di akhirat, bahkan di dunia yang sementara saja mereka tidak akan menginginkan terjerembab terhadap hal-hal yang merugikan terhadap dirinya. Dan pada sesungguhnya manusia sebelum terlahir di dunia itu ternyata sudah membekali keimanan. Maka ketika terlahir, keimanan itu dapat dibuktikan terkait dengan kecenderungan dalam setiap manusia. Akan tetapi menjadi salah satu ciri siapa saja manusia yang akan diselamatkan kelak di akhirat dan siapa saja yang akan disengsarakan alhamdulillah dan kelak di akhirat. Maka wa min alamatin najdi fil nihaya arju'u ila Allah fil bidayah. Tanda-tanda orang yang akan diselamatkan kelak di akhirat oleh Allah, tanda-tanda manusia yang akan dibahagiakan oleh Allah, ia akan dijadikan hidup sementara di dunianya senantiasa kembali berada di dalam jalur yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sebagai orang mukmin, pedoman hidup sementara di dunia ini untuk mencapai kebahagiaan yang abadi tiada lain adalah Al-Quran dan Sunnah. Salah satu ayat di dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tabu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, iman yang sempurna, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah. Bertakwa yang kita pahami semuanya, menjalankan seluruh perintah Allah, meninggalkan seluruh larangan Allah yang sesuai kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau melaksanakan seluruh perintah Allah bukan hanya sekedar misalnya di dalam sholat. Sholat itu bukan hanya sekedar diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri oleh salam, akan tetapi terkait dengan dihitung wado sebelumnya yang harus kita perhatikan. Bukan hanya sekedar kain yang menutupi Allah, akan tetapi kain itu dari mana kita dapatkan. Bukan hanya sekedar air untuk membasuh muka dan lain sebagainya yang suci dan mensucikan. Dari manakah air itu kita dapatkan? Bukan hanya sekedar sesuap nasi ataupun makanan yang menguatkan badan kita, akan tetapi status makanan yang kita makan itu apakah sudah dipastikan bahwa itu adalah halal. Karena hal itu adalah terkait dengan ketakwaan, maka jika tidak diperhatikan hal-hal tersebut, itulah bisa jadi sholat itu sendiri termasuk kepada sholat yang fasad, sholat yang batal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah mari kita memaknai ketakwaan itu bukan hanya sekedar ketika melaksanakan hitov taklifnya, maka tetapi ketika kita sedang melaksanakan dan harus memperhatikan hitov wado, bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar hukum sholatnya,
syarat yang menunjang terhadap sholat itu sendiri agar diterima di hadapan Allah. Bukan hanya sekedar ijab kabul di dalam pernikahan, akan tetapi bagaimana kiranya pernikahan tersebut menjadi pernikahan yang barokah sesuai dengan doa pernikahan itu. Kebahagiaan adalah sungguh berada di dalam keberkahan bagi orang-orang yang beriman. Mawaddah warahmah adalah salah satu tujuan dan keinginan. Akan tetapi jika hal tersebut tidak memunculkan sebuah keberkahan yang tidak mendorong terhadap berbagai kebaikan dalam rumah tangga tersebut, maka hal itu menjadi sia-sia. Karena itulah saudara Allah, moga kita memaknai takwa di hadapan Allah juga bukan hanya sekedar kita yang melakukan sholat lalu melupakan anak kita sampai kita tidak tahu ia sudah sholat atau belum. Bukan hanya sekedar kita yang bagus dan fasih baca Al-Quran, lalu apakah anak kita sudah ada yang mengakui ahli qiraatul Quran yang membenarkan terhadap bacaan anak-anak kita? Karena salah satu keterangan menjelaskan seseorang yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu ia tidak memperhatikan terhadap ahli dan keluarganya, maka ia tidak akan menghirup dan tidak akan tahu terhadap wali surga. Itulah salah satu tafsir daripada uam satu wali. Masyarakat muslimin rahimahullah, lalu kita diberitakan wabtaghu ilaihil wasilah, harus mencari pelantara ilaihi untuk menuju kepada Allah dengan melalui wasilah atau tawasul, bertawasul. Imam Abu Hanifah menjelaskan tawasul itu dengan cara menghormati melalui orang-orang yang dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Nabi Muhammad masih hidup, maka kita sholat kepada Nabi Muhammad, mohon didoakan agar cita-cita kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Muhammad sudah tiada, maka kita masih tetap bersolawat, karena solawat itu adalah bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bisa saja sebagai warasatul anbiya, maka kita datangi siapapun yang dianggap lebih soleh dibanding diri kita, dan kita wajib berhusnudon kepada orang lain yang mungkin, maka tidak ada salahnya ketika kita bertawasul, mohon untuk didoakan agar tujuan dan cita-cita kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah dengan amal soleh menurut Imam Abu Hanifah, apapun bentuk amal yang baik yang tidak kontradiksi, tidak ada larangan di dalam hukum agama, maka itu bisa dijadikan amal soleh, dan itu semuanya bisa dijadikan tawassul untuk mencapai cita-cita di dunia atau di akhirat. Sebagaimana ada riwayat yang dijelaskan dalam kitab Sahihain Imam Bukhari dan Muslim, satu orang laki-laki akan berzina membatalkan dengan rasa takut kepada Allah. Satu orang laki-laki yang sangat menghormati orang tuanya sampai dia tidak berani membangunkan saking hormatnya adik-adiknya kelaparan, ingin minum air susu yang dibawanya, ia tidak berani memberikan kepada adiknya karena ia belum memberikan kepada ibunya sementara ibunya dalam keadaan hidup. Yang satunya adalah saudagar yang anak buahnya ketika waktu mendapatkan honor dia pergi, lalu honornya itu diberikan kepada satu pasang kambing dan kemudian berkembang menjadi 200 kambing. Lalu kemudian pegawainya kembali lagi meminta honor tersebut sedemikian banyaknya, ya serahkan sebagai sedekah untuk pegawainya. Satu saat ketika orang tersebut masuk ke dalam satu goa dalam perjalanan dan tertutup dengan batu yang amat besar yang menurut nalar manusia itu tidak mungkin bisa selamat dari gua besar. Lalu ketiganya itu bertawasul, mari kita bertawasul kepada Allah. Yang satu, ya Allah, jika saya tidak melaksanakan zina ketika itu atas dasar karena Engkau, maka selamatkanlah aku dari gua ini. Yang satunya memohon, ya Allah, apabila aku berbuat baik kepada orang tuaku ketika itu sampai tidak berani membangunkan ibuku hanya karena melaksanakan perintahmu, maka selamatkanlah aku dari gua ini. Yang satunya, kami berserah ketika itu, jika itu adalah merupakan amal yang soleh,
yang ikhlas, maka selamatkanlah kami dari buaya. Maka ketiga orang tersebut diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah bentuk tawasul yang merupakan amal soleh. Imam Syafi'i menambahkan tawasul itu dengan mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Semakin banyak yang didoakan, semakin sering mendoakan orang yang sudah meninggal, maka semakin banyak pahala mereka yang dikembalikan oleh Allah kepada kita, dan itu bermanfaat. Dan insya Allah nyampe doa yang sedang hidup mendoakan kepada orang yang sudah meninggal, sepanjang mereka dalam keimanan yang sama dengan kita semua. Masyaallah muslimin rahimahullah, wajahidu fi sabilihi, berjihad kepada di jalan Allah. Ada yang mengartikan wajahidu fi sabilihi, berikhtiar, berhati-hati dalam melaksanakan perintah Allah. Kalau memaknai berhati-hati dalam melaksanakan perintah Allah, bisa saja misalnya kita diwajibkan untuk mendidik anak putra putri kita, bukan hanya sekedar dimasukkan ke dalam lembaga pendidikan yang bagus, akan tetapi lebih utama dan pertama kita mendidik di rumah kita masing-masing. Bagaimana kita cara bertutur kata di hadapan putra dan putri kita, cara menggunakan pakaian, cara beristirahat, cara makan dan lain sebagainya. Hal itu akan menjadi sebuah cerminan untuk putra putri kita di masa-masa yang akan datang. Jika kita berikhtiar, berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketakwaannya ditingkatkan dan banyak bertawassul mengagungkan Nabi Muhammad SAW, terlebih di bulan Rabiul Awal ini, la'allahu tuflihun. Maka insya Allah kita semuanya menjadi orang-orang yang beruntung, baik beruntung hidup di dunia juga di dalam kehidupannya sebenarnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fiikum wa nafa'ana ayatul hakim wa barakallahu fiikum wa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil iman wa waffaqna bil islam wa zayyana bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wa sallimu ala mu'aqqina wa ihdina bil khair wa ya khairun nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur lisal muslimin wa syarrul muwahhidin wa qul kafarul musyrikin a'da'aka a'da'na din rabbil alamin. Allahumma ya rahman wa rahman tilana wa arina ghadila ghadila wa rahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsan wa yaitu lalu tentang Allah
الله أكبر أشهد أن لا